Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hujan, khususnya adalah estimasi data hujan yang hilang dan uji konsistensi data. Nah, kenapa kita harus mengestimasi data hujan yang hilang? Karena di lapangan kadang kita tidak menemukan data tersebut lengkap. Mungkin itu terjadi karena ada kerusakan alat atau petugasnya lalai gitu ya, tidak mencatat, mungkin alatnya diganti, bencana atau alasan lainnya gitu. Nah, untuk mengestimasi ini tidak sembarangan gitu. Kita harus memperhatikan pola penyebaran hujan di stasiun tersebut dan stasiun sekitar gitu. Nah, untuk apa diestimasi agar data hujan ini menjadi lebih lengkap gitu, karena bisa jadi di pos tersebut tidak ada, terus pos lainnya tidak ada gitu kan. Jadi harus digunakan suatu cara gitu untuk mengestimasi data hujan yang diperlukan. Namun bisa jadi di analisis hidrologi memang part ini tidak semuanya dilakukan gitu ya. Mungkin karena beberapa alasan, misalnya ada data yang kosong itu di musim kemarau. Sedangkan kita menganalisis menggunakan debit curah hujan yang ada di musim penghujan gitu ya. Jadi memang untuk estimasi curah hujan yang hilang ini di sekitarnya itu minimal ada 2 stasiun yang lengkap datanya gitu ya, agar kita gunakan sebagai pembanding gitu ya untuk memunculkan data hujan yang hilang ini. Nah, untuk metode sendiri gitu ya, ini ada beberapa referensi. Yang pertama yaitu dengan normal ratio method atau rasio normal, kemudian inverse square distance, dan rata-rata aljabar. Nah, ini ada beberapa pendapat gitu ya. Ada juga perbandingan, kemudian dan kantor cuaca nasional Amerika Serikat. Ini jarang sekali digunakan. Biasanya yang digunakan itu rata-rata aritmatik atau perbandingan normal, yang normal rasio tadi, atau yang memakai faktor jarak, inverse square distance, biasanya itu. Kalau yang kantor cuaca nasional Amerika Serikat ini jarang sekali digunakan. Nah, untuk normal rasio method ini adalah pembanding ya. Kita menggunakan pembanding dari stasiun, suatu stasiun gitu. Nah, untuk mencari data hujan harian maksimum di stasiun E, kita menggunakan jumlah stasiun di sekitar X. Jadi kan tadi ada suatu syarat gitu, kalau mau mencari di suatu stasiun minimal kanan kirinya harus ada 2. Nah, itu nanti menggunakan data di stasiun yang lain gitu ya, stasiun lain, dan nanti dibandingkan dengan yang stasiun yang ada itu. Nanti ada contohnya di belakang. Nah, di sini ada juga cara yang kedua, inverse square distance. Ini bedanya apa? Yang pertama, bedanya adalah di sini kita memperhitungkan jarak. Jadi yang dx itu adalah jarak stasiun X terhadap stasiun pembanding yang lainnya gitu. Nanti tinggal masukkan dalam persamaan ini. Kemudian kalau rata-rata aljabar ini yang paling mudah ya, tinggal merata-rata saja gitu. Kemudian kalau yang kantor cuaca Amerika Serikat ini berbeda sekali gitu, dia memakai kuadran, ada beberapa kuadran dengan posnya nanti, dan juga memperhatikan jaraknya. Nah, misalnya kita ini ya, nanti kita bahas langsung di akhir pemisalannya. Nah, setelah kita memiliki data curah hujan yang hilang tadi kita temukan, itu langkah selanjutnya adalah kita menguji konsistensi dari data hujan tersebut. Nah, konsistensi ini menggunakan namanya kurva massa ganda atau double mass curve analysis. Nah, nanti dari sini bisa kita ketahui, nah seperti ini ya, kita bisa ketahui ada pemancangan data nggak? Data ini tuh istilahnya linear nggak, sama nggak kayak yang stasiun lainnya gitu. Kalau misalnya dia tidak sesuai gitu, berarti kan
hasil analisa kita tadi nggak bagus gitu ya. Bedanya di situ. Nah, dari sini, ini kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya saya punya data hujan harian maksimum di 4 stasiun ABCD. Ini dari tahun 2000 hingga 2011 gitu ya. Di sini ada 3 data hujan yang hilang pada stasiun A, C, D. Nah, yang pertama, ini diasumsikan juga ya jarak antar stasiunnya. Pertama kita akan menggunakan normal rasio method. Mencari dari yang stasiun A yang hilang tadi ya. Di sini kan ada tahun 2000 hingga 2004. Ini kan yang lengkap ya untuk mencari A. Nah, itu kan A-nya ini kan hilang. A-nya hilang. Yang lainnya ini kan lengkap. Ini jumlahnya. Nah, di sini tinggi hujan pada pos A kan yang hilang. Yang B ini 267, C 252,9, D 238,9. Nah, hujan tahunannya ini kan di jumlah 1100, 1045, 990, 935. Jadi di sini data hujan di stasiun dan hujan tahunannya. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut. Pembanding curah hujannya tadi ya, yang 1100 ini yang kita cari tadi kan. 1100 tadi, ini sepertiga karena ada 3 stasiun hujan. Kemudian ini adalah jumlah hujan tahunan yang A ada yang hilang tadi. Ini yang dari stasiun B. Kemudian yang satunya C sama D, ini dikalikan curah hujannya tadi ya. Gandengannya. 1045 dengan 267, 990 dengan 252 dan sebagainya, sehingga kita dapatkan 281 ini data yang hilang di stasiun A. Nah, begitu juga dengan stasiun C dan juga stasiun D, sama caranya untuk perbandingan tadi. Kemudian yang kedua, metode inverse square distance ini menggunakan ada faktor jarak. Nah, misalnya ini, di tahun 2000, stasiun hujan A tadi kan hilang kan? Stasiun hujan B, C, D itu kan diketahui. Nah, caranya bagaimana? Ini ya, ini ada jarak B, jarak C, jarak D. P ini adalah curah hujannya. Jadi, jarak ini asumsi ya tadi ini ya. Saya tuliskan di sini, jarak stasiun B ke A, C ke A, D ke A, sekian-sekian. Nah, kita masukkan saja di sini. Ini jarak stasiun B dengan curah hujan B, jarak C ke A dengan curah hujan C, D ke A dengan curah hujan D. Sehingga didapatkan seperti ini, data hujan yang hilang. Gitu. Ini memakai faktor jarak. Begitu juga dengan stasiun C dan D. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana hasil dari normal ratio method dan inverse square distance ini, perbandingannya seperti ini. Normal rasio meternya 223,8, inverse square distance-nya 258,7. Nah, pasti beda kan, karena memang parameter yang kita gunakan kan beda. Kalau ini tadi tanpa menggunakan jarak, ini menggunakan jarak. Nah, untuk mana yang paling bagus, nah ini nanti bisa kita uji konsistensi, gitu ya. Uji konsistensi dari dua data tersebut. Nah, kalau uji konsistensi ini kan kita sudah lengkap datanya, lalu kita kumulatif stasiun A tadi dibandingkan dengan kumulatif rata stasiun B, C, D. Ini kalau menguji yang A, gitu. Nah, ini hasilnya. Dia konsisten ya. Kemudian, begitu juga kalau misalnya kita mau yang B, konsisten nggak dengan A, C, D? Ya tinggal kita plotkan saja. Begitu juga dengan stasiun yang lain, gitu. Nah, kalau konsisten, ya sudah gitu. Karena semuanya di sini, dalam kasus ini, dia konsisten karena grafiknya garis lurus dan tidak terjadi patahan gitu ya. Nah, sehingga
di kesimpulan 4 stasiun ini konsisten semua gitu ya. Nah, sekian untuk yang materi mengenai curah hujan yang hilang dan uji konsistensi data. Nah, terkait modul ini sudah diupload di Akademia saya gitu ya. Ini akun saya. Atau ketik saja cara mencari curah hujan yang hilang. Di sini PDF-nya sudah tersedia 19 halaman. Atau di Akademia Edu dengan judul cara mencari curah hujan yang hilang. Nah, ini bisa di-download, bisa dipelajari. Ini sudah lengkap juga beserta contohnya ya, contoh yang tadi saya contohkan gitu. Oke, sekian. Semoga bisa dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.